Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang memimpin doa kepada Yuli. Waktunya dipersilakan untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Tuhan, kami akan belajar, semoga dalam mata pelajaran ini kami dapat mengerti apa yang Tuhan Guru sampaikan, dan kiranya amal dan antara Yesus memudahkan kita semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Ada, oke. Jadi nanti Bapak absen. Setelah itu, jadi kita hari ini akan mempelajari coding. Yaitu coding itu materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang pembelajaran komposisional, yaitu mengenai kegiatan yang bisa dilakukan atau membantu pembelajaran menggunakan komputer. Kemarin kita sudah bahas ada namanya unplug dan plug, ya, atau plugging. Kalau plugging itu adalah kegiatan yang dicolokkan oleh listrik untuk pelajaran, dan unplug seperti yang kita contohkan kemarin ini, ya. Ini materinya. Kalau kalian bisa memainkan Scratch, ABC 1-2 ya, itu bisa dilakukan untuk game di online, ya. Kalau biasanya main di HP itu pernah dengar kata Roblox? Ada yang pernah main Roblox? Nah, itu biasa di HP-HP. Nah, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan materi kita, ya, terkait dengan konsep dasar kecerdasan artifisial, ya, atau bisa disebut dengan KA. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi Bapak geser dulu. Kayaknya kita nggak punya ini fokus gitu. Ya. Nah, di sini Bapak akan mempresentasikan atau membahas konsep dasar artifisial yang mencakup definisi, karakteristik, dan cara kerjanya mengidentifikasi berbagai jenis KA, ya, beserta contoh pemaparannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai KA atau kecerdasan artifisial. Kalau disebut sekarang ada namanya AI. Tahu AI? Artificial Intelligence, ya, bisa disebut dengan kalau kalian punya iPhone bisa ditekan, hey Siri, saya mau ini, tinggal keluar, ya. Kalau di laptop pakai ChatGPT atau Gemini, atau bahasa sekarang AI, cuma biasa disebut dengan Gemini. Pernah main di ChatGPT? Gak pernah Gemini? Belum pernah, nanti Bapak ajarin. Nah, di sini Bapak akan mempresentasikan KA, yaitu apa sih definisi karakter dan cara kerja KA atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin, ya. Jadi yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia, ya. Jadi HP itu ada banyak fungsinya, ya. HP yang kalian pegang bisa kalian tekan, WA, Facebookan, ya, Google, pencarian, mencari tugas sehari-hari, nggak perlu pakai, ya, ribet ditulis lagi. Sekarang udah zamannya KA, ya, kecerdasan artifisial yang bisa kalian lakukan. Nah, di sini karakteristik KA-nya itu kemampuan belajar dari data. Dia kalau kalian ketik datanya nggak lengkap, maka keluarnya juga nggak lengkap. Ya, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir, kemampuan memahami dan memproses bahasa alami. Nah, cara kerjanya itu pengumpulan data. Ya, cara kerjanya KA membutuhkan sejumlah besar data untuk belajar dan mengidentifikasi pola. Nah, pelatihan model yang kedua yaitu algoritma. Ya, algoritma itu adalah tradingnya. Kegiatan terus menerusnya, apa sih yang dicari dalam providernya,
yaitu dilatih menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengenali pola dan membuat prediksi seolah-olah. Pengujian dan evaluasi modal yang telah dilatih diuji untuk memastikan akurasi dan efektivitasnya. Dan yang keempat, penerapan sudah diuji, model KA dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi. Ya, kalau KA ini machine learning atau ML, ya, machine learning atau disebut dengan mesin robot. Ya, yang kedua, natural language processing atau NLP memungkinkan sesuatu komputer atau memahami, menafsirkan, ya, dan menghasilkan bahasa manusia. Yang ketiga, deep learning DL, subbidang ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, dengan banyak lapisan computer vision atau CV, ya, memungkinkan komputer melihat dan menafsirkan gambar dan video. Contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari: asisten virtual, Siri, Google Assistant, ya, pakai Google, kalian tekan, sebut aja, tampilkan saya gambar apa? Oh, anak-anak sedang main layang-layang, tinggal tekan langsung keluar. Ya, ada yang mau coba? Mau coba? Ya, yang kedua, rekomendasi produk Netflix, Amazon. Pernah lihat nonton film Netflix nggak? Ya, nggak pernah di HP Netflix. Terus ada mobil otonom, deteksi penipuan, penerjemahan bahasa. Ya, misalnya translate, ubahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu namanya translator. Ya, ada di HP, ada di laptop, bisa dicari di Google. Ya, deteksi penipuan itu bisa dilakukan atau mengenai Facebook, WA kalian disadap, dihack, ya ketahuan. Facebook juga kalau disadap, penipuan, spam, kalau bahasa sekarang spam namanya. Kalau spam, ada namanya spam, itu bisa penipuan. Mobil otonom, ya, mobil listrik, ya, Lamborghini, itu bisa dilakukan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pernah lihat apa, alat pembersih lantai yang bulat, cuma pakai suara, ya, bergerak sendiri, menghisap debu sendiri. Pernah lihat? Gak pernah. Itu kecerdasan KA, itu robot. Cuma tetap difungsikan dan dilakukan oleh manusia. Ya, jadi dia saat ditekan tombolnya, maka dia akan membersihkan ruangan tamu sampai ruangan tengah, berjalan sendiri. Menabrak dinding, dia akan memantul, berjalan sendiri sampai bersih. Ya, cuma tanpa manusia, mesin itu tidak akan berhenti. Ya, jadi itu. Nah, jadi limitasi atau dari KA tidak sempurna dan memiliki batasan ketergantungan pada data. Ya, tidak selamanya kalian cari data itu, cari soal jawaban di Google itu akurat. Ya, tidak selamanya. Nah, kurangnya pemahaman kontekstual, KA mungkin tidak memahami nuansa atau konteks seperti nuansa. Ya, manusia ini kalian ada nuansanya, ya, caranya, konteksnya, memahami. Bias dalam data, jika data pelatihan bias, KA dapat menghasilkan hasil yang bias juga. Kurangnya kreativitas sejati KA kreatif dapat menghasilkan konten baru, ya, tetapi kreativitasnya terbatas pada pola yang dipelajari. Masalah etika, ya, dan privasi. Penggunaan kata KA menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan pengambilan keputusan yang adil. Pentingnya penerapan di sini, ya, prinsip KA atau etikanya. Yang pertama, keadilan. Ya, memahami bahwa sistem KA tidak mendiskriminasi dan melakukan kelompok tertentu secara tidak adil. Transparansi, transparan, membuat keputusan KA dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Yang ketiga, akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh KA atau robot, kecerdasan itu sendiri. Privasi, ya, kepribadian, melindungi data pribadi, penggunaan dari penyalahgunaan oleh sistem KA. Biasa kalau kalian melakukan Facebook
atau membuka aplikasi pasti ada dikirim namanya kode OTP, ya, kode angka beberapa itu. Kalau bahwa penggunanya benar-benar kalian. Ya, yang menginterpretasikan etika dalam penggunaan kata generatif di lingkungan sekolah dasar, edukasi, pedoman pengguna dan keterlibatan orang tua. Ya, tidak selamanya. Contoh kalian main apa tadi? Main apa? Yang game di HP? Hah? Roblox. Roblox. Apa? Game apa? Roblox. Itu kalau nggak diawasi sama orang tua itu bahaya fatal. Kalau lihat kan apa di TikToknya, ya, itu lebih ke plus kalau Roblox sekarang ya. Cuma kalau penggunaannya benar, gamenya benar, untuk kalau Roblox ada game mancingnya juga kan? Ada kan? Nah itu kalau digunakan permainannya dengan benar, baru mainnya itu benar. Kalau yang aneh-aneh, yang viral-viral yang sekarang, kalau nggak asusila atau apa gitu kan, pelecehan atau apa ya, itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua ya. Main gamenya boleh, tapi harus dengan etika game yang benar ya. Selanjutnya langkah-langkah konkret untuk integrasi etika di SD, kurikulumnya, pelatihannya. Oke, nanti Bapak akan tunjukkan sampai di sini. Ada yang mau coba ChatGPT? Nih, ini namanya ChatGPT. Kalau kalian tinggal ketik, ya, buatkan apa saja. Ada yang mau nulis? Siapa mau coba? Jadi mau coba? Ada yang bisa main tekan ini? Ini Mas, Reza. Nah, ini contoh, ya. Buatkan, tinggal tulis aja. Buatkan saya gambar. Nanti dia keluar sendiri, ya. Ada namanya ChatGPT dan adanya yang namanya Gemini atau bisa disebut sekarang GameAI. Gemini atau GameAI, ya. Jadi itu dampaknya kalian harus tahu. Nah, jadi habis ini Bapak akan kasih kalian dua-dua aja lah ya. Nanti dua-dua aja KKPD-nya kalian lihat saja. Ini larinya kemana, ya. Kalau nggak cukup, bagi aja. Berdua. Boleh bangkunya geser atau diarahkan ke teman sampingnya, bersampingan. Ini Ayu sama ini, garisnya sama ini. Dikira-kira, nanti ini arah bolanya sampai di sini, begitu mana? Kalau ke sini, kalau ke sini aku pilih, ini kan adanya balik. Ya, diarahin. Ya, jadi diarahin. Nih, ini kan dari sini. Berarti kan arahnya di sini. Buat saya gambar menasi, dia akan keluar sendiri. Menasinya ini kurang, udah lama. Nanti dia ada gambar. Mau coba? Coba. Hah? Nanti mau coba? Pengen
Ingin sesuatu apa tadi? Mumpung ada ini KA-nya, ya. Kalau kita ada yang fokus, Bapak bisa ini. Ada nama game ABC ya. Itu game-game angka atau kegiatan belajar. Ini kalau kalian punya laptop HP aja sih, kalau ada HP kalian bisa main game ini ABC ya. Oh ini nih ABC nya nih. Kalau coding itu banyak gamenya ya, ada namanya Scratch, 1, 2, 3, ABC ya, macam-macam. Ini kalau tentang algebra, misalnya kalian mau apa? Tentang jumlahan atau gambar. Dapat belajar. Dari fokus ada layar. Ya, kalau sudah boleh kumpulkan. Bukannya boleh kumpulkan. Bangkunya boleh diputar kembali. Ini biasanya ada namanya game ABC-nya ya. Cuma karena kita kekurangan sinyal, makanya itulah gunanya coding, ada namanya unplug dan plug in. Ya, unplug itu tanpa menggunakan internet, akses listrik. Cuma kalau plug itu menggunakan internet yang sekarang yang kita pakai di depan ini yang pakai listrik. Ya. Kalau kalian punya yang fokus di sini nanti ya mulai dari fokusnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Yuli. Apa manfaat kecerdasan artifisial pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, apa manfaat kecerdasan artifisial pada kehidupan kita sehari-hari? Banyak. Ya, yang pertama membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan kalian di sekolah. Ya, itu. Jadi pekerjaan rumah, contoh ya, kipas angin yang pakai remote, ya, televisi yang pakai wifi sekarang, smart TV, ya, televisi sekarang nggak pakai parabola tapi pakai wifi, ya itu namanya smart TV, bisa ada YouTube macam-macam, ya. Terus untuk yang di rumah juga pekerjaan sekolah kalian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kehidupan sehari-hari yang membantu mengerjakan apapun, pekerjaan kantor, orang tua dan macam-macam. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Dampak negatif apa yang bisa dilakukan kecerdasan artifisial? Dampak negatifnya apa sih? Banyak sekali dampak negatifnya. Pernah dengar kata hoax? Hoax itu adalah dampak dari negatif kecerdasan artifisial. Ya, sumbernya kita nggak tahu. Edit yang nggak jelas ya benar, karena itu editor atau edit-editan. Ya, jadi itu dampak negatifnya bisa membuat perang dunia, bisa.
ya, terjadinya perang etnis, kerusuhan dan macam-macam. Ya, itu dia dampaknya. Ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi pada pagi hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita sudah tahu, yaitu kecerdasan artifisial. Kalian sudah tahu apa itu manfaatnya, terus apa dampak-dampaknya, kalian bisa memahami, dan Bapak akan menyimpulkan bahwa kecerdasan artifisial ini adalah banyak manfaat baik dalam kehidupan kalian, baik itu pekerjaan, ya, dari guru, siswa, sekolah itu punya dampaknya.